Silahkan bagi yang mau share dulu untuk asistensi hari ini, minggu kedua, tentang programming. Silahkan. Gifar atau Olivia atau Rakida barangkali, siapa yang mau? Silahkan. Ya, boleh Bu. Saya dulu. Silakan Rakida. Sudah terlihat ya Bu? Sudah. Ya, sudah terlihat Rakida. Iya Bu. Jadi kemarin saya udah bikin 5 program ruang dengan luas yang cukup berbeda-beda. Terus jadinya jumlah kamarnya juga cukup berbeda. Jadi saya bikinnya kan ada 5. Nah itu dasarnya dari luas kamarnya gitu Bu. Jadi yang alternatif pertama luas kamarnya 10 meter persegi. Terus nanti di alternatif yang paling akhir itu luasnya sampai 19 meter persegi per kamarnya. Lalu sebenarnya untuk ruang yang publik, yang fasilitas bersamanya itu kurang lebih mirip-mirip. Bedanya itu hanya di ruang parkir yang kalau kamarnya makin besar berarti penghuninya makin sedikit, jadi parkirnya juga makin kecil. Nah terus ini saya baru bikin bubble-nya gitu sih Bu, bubble per lantainya untuk tiap alternatif, kebayangnya seperti apa gitu. Ini yang campur ya? Iya Bu, campur. Oke. Jadi kalau di alternatif 1 ini saya kebayangnya masih beda akses gitu Bu, yang wanita sama pria. Jadi karena dia kamarnya cukup lumayan banyak, bisa sampai 55, lebih dikit. Jadi masih bisa dipisah aksesnya gitu. Karena kamarnya kecil-kecil. Ya. Terus kamar wanitanya lebih banyak. Bisa sekitar 35, terus prianya 20 gitu Bu. Jadi 1:1 berapa kira-kira Rakida? Apanya Bu? Perbandingan kamar pria dengan wanitanya itu 1:1 berapa berarti? Tadi kan 20 luasnya per 35 Bu. 20 per 35 ya? Oke. Yeah. Oke, terus? Terus untuk yang alternatif 2 juga masih mirip sama yang alternatif 1. Kamar wanitanya lebih banyak. Soalnya ada kamar wanita juga di lantai 3 barengan sama ruang cuci, jemur, ruang bersama, sama ada kamar mandi umum. Kalau luas totalnya tadi kan luas kamar itu jadi bergantung dengan jumlah unit begitu kan ya Rakida, benar nggak? Iya Bu. Tapi kalau luas total fasilitasnya tetap sama itu, ya sama-sama 500-an begitu. Iya Bu. Dia rasionya mirip-mirip sih Bu, sekitar segitu. Iya, oke. Terus? Terus ini alternatif 2. Masih mirip sih Bu yang alternatif 2 sama alternatif 1, cuman beda di ukuran kamarnya aja yang lebih besar, jadi huniannya tuh lebih sedikit. Lalu untuk alternatif 3 ini mulai aksesnya itu jadi 1 yang wanita sama pria, cuman lantainya dipisah. Terus bakal ada dapurnya itu dibagi 2, jadi ada di lantai yang buat kamar wanita sama ada di dapur di lantai yang buat kamar pria. Oke. Tapi jumlahnya luas juga ya, jadi bertambah terus begitu maksudnya ya, untuk fasilitas privatnya ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Kalau volume dari bangunannya sendiri udah dihitung belum? Kira-kira jadi gini, ada yang namanya volumetrik itu loh. Kalau ini kan kamu, Prakida kan Anda menggambarnya 2 dimensi ya. Kalau dalam bentuk 3 dimensi dan dalam volume bangunan itu
mestinya bisa dihitung nih, atau nggak apa-apa lah 2 dimensi juga. Ini berapa kali berapa kali berapa. Jadi ini luasnya berapa gitu. Jadi kalau 2 lantai luasnya sekian, kalau 3 lantai luasnya sekian gitu. Jadi volumenya mungkin harus dihitung sehingga kecukupannya kita tahu gitu dalam bentuk daya dukung lahannya terhadap luasan yang Anda simulasikan begitu Rakida. Paham nggak maksud Ibu kira-kira? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, sementara kan ini baru alternatif ya, maksudnya 1 dan 2 itu mirip gitu, hanya jumlah unitnya yang berbeda, tapi alternatif 3 itu benar-benar memiliki konfigurasi massa yang berbeda. Nah, oke, sementara itu sambil menunggu yang lain asistensi, coba Anda buat sketsa gitu ya, coretan aja maksud saya itu begini, maksud saya itu kayak begini ya. Jadi ininya harus ada ya, ini pakai mouse gini. Jadi ini kan masih ada luasannya ya, ini kalau bisa saya itu. Terus Anda, sebentar dulu ya, saya nggak bisa gambar kayak gini. Terus Anda itu, coba saya lihat. Saya masuk dulu ya. Recording in progress. Oke. Jadi begini Rakida maksud Ibu. Nah, nanti kan ini kan ada luas belakang, luas depan begitu ya. Saya nggak tahu GSB-nya berapa, apakah GSB-nya persis di sini atau di mana, saya nggak tahu gitu kan ya. Iya, Bu. Nah, sebentar. Nah, dari situ Rakida coba hitung ini berapa. Duh, kok ini kok masih jalan terus ini suaranya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Anda hitung ini berapa panjangnya. Ini kemudian berapa gitu ya. Nah, dihitung udah ini luasannya jadi berapa. Jadi gitu ya. Lantai 1 Iya, Bu. ini berapa luasannya. Sambil Anda menunggu yang lain. Ya. Nah, oke, coba Baik, Bu. dulu. Ya. Oke. Ini saya stop share aja ya, Bu, berarti. Stop share. Oke. Ya, makasih, Bu. Mari. Oh, ininya belum mati. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Anda langsung dikerjakan saja ya, Rakida. Ibu pengen tahu sih, berapa sih kecukupan daya dukung lahannya terhadap luasan yang bangunan yang Anda simulasikan begitu ya. Untuk ke 5-5-nya ya, Bu. Sebenarnya saya udah kemarin nge-sketsa gitu, tapi baru alternatif yang pertama sih, Bu, kebayangnya. Tapi volumenya berapa? Jadi luasannya berapa? Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu Ibu perlu tahu luasannya per lantai. Iya, Bu. Nanti saya bikin dulu deh, Bu, kalau gitu. Perluasan per lantainya tidak usah detail ya, tapi maksudnya Iya, Bu. masih dalam blok bangunan aja. Lantai 1 berapa luasannya, lantai 2 berapa, lantai 3 berapa. Nanti kalau itu di-cut, ditambah, disubtraktif atau diaditif, itu kan tinggal luasannya ngikutin terus begitu. Iya, Ya. Bu. Oke, terima kasih. Siapa lagi selanjutnya? Saya boleh, Bu. Silakan Gifar. Mungkin sebenarnya saya masih bingung, Bu. Jadi kayak saya cuma coba mengisi tabel yang kayak diberikan Pak Hanson. Ya, Nah, tidak apa-apa. jadi saya coba memetakan gitu ruang-ruangnya sama parabotnya. Terus luas-luasnya berapa di total. Ini luas parabot, yang kuning ini luas ruangannya. Nah, ini ada 3 alternatif. Cuman
apa ya, yang alternatif 1 sama alternatif 2 itu kamarnya ya 12 meter persegi, sedangkan yang alternatif 3 tuh 9 meter persegi. Dengan pertimbangan kalau misalkan yang 9 meter persegi itu pakainya loft gitu. Jadi di atasnya kasur, bawahnya bisa meja belajar, jadi nggak apa ya, tidak memenuhi ruangannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang alternatif 2 ini bedanya kamarnya itu nggak tersedia storage, tapi lebih memanfaatkan ruangannya buat barang-barangnya dia gitu. Oke. Perabot itu maksudnya apa ya, Gifar ya? Perabot. Yang Anda maksud perabot di Ini sini siapa? Apa ya? Yang Anda maksud perabot di sana itu ini apa? tuh jumlah dari sini. Oh, Jadi masih ada space apa enggak gitu sebenarnya dalam satu ruang kamar gitu. baiknya sih menurut Ibu kalau Anda mencoba melihat perabot juga, gambar atau dimensi perabot itu disertakan ya di sebelah atau gak ada Oh, gambar begitu? Ada nggak gambarnya? ini dimensinya sih. Dimensi-dimensinya disertakan. Cuman nggak disertain gambar aja sih. Dimensinya udah ada. Dimensinya udah dikeluarkan. Oke, Ya di 100. sini dalam Heeh. sentimeter, kalau luasnya dalam meter biar gampang itu nanti. 120 kali 2 meter. Atau gimana itu? Ya, 120 Iya. busnya gitu dong. Oh, ini panjang lebar. Oke, paham dah saya. Panjang 2 meter, lebar 1,2, jadi luasnya 2,4. Kemudian luasan itulah kemudian Anda jumlahkan sehingga didapatlah luasan perabot itu kecukupannya 138 meter persegi. Begitu. Per satu ruang atau Iya, per ini berapa ruang ini? udah. Per satu ruang. Ini udah dikali unit sih, Bu. Oke, mungkin di sebelah sini Anda luasan itu dikasih totalnya dulu ya. Iya. Totalnya Apa mana tuh? baiknya Kan gimana, kalau Bu? di sebelah tadi yang perabot luasan itu, Gifar. Nah, ini kan ada luasnya. Tapi luas itu belum dijumlah. Langsung dikalikan ke jumlah unit soalnya sama Anda. Harusnya kan begini. Yang luasan ini gitu kan ya. Anda jumlah dulu di sini, tambah lagi satu row gitu. Anda jumlah dulu. Jumlah ini yang dikalikan unit baru ketemu ini, kan begitu ya? Iya. Benar nggak? Luas perabot. Nah, dengan tahu ini jumlahnya berapa, jadi bisa ditentukan misalnya sebuah ruang gitu ya. Ukurannya misalnya 3 kali 5 atau 3 kali 3 tadi Anda bilang begitu ya, 9 meter persegi. Perabot ini berapa sih jumlahnya? Gitu. Jadi oke, mungkin berarti tersisa hanya ruang sekian untuk sirkulasi, yang lainnya itu adalah perabot, misalnya begitu kan gampang melihatnya. Tapi kalau ternyata di jumlah perabot itu hampir hanya menyisakan ruang sirkulasi sedikit saja, nah itu berarti perabotnya mungkin harus disiasati lagi nanti seperti apa itu perabotnya akan ditata. Gitu, Gifar. Ya, jadi ini semua dijumlah. Kemudian untuk isi kamar mandi juga dijumlah, gitu kan. Kalau dapur langsung luas area aja. Dapurnya ini maksudnya di dalam kamar atau bagaimana? Kalau di sini saya masukinnya di dalam kamar juga. Di dalam 12 meter perseginya. Di dalam 12 meter persegi itu. Oke. Mungkin agak bukan dapur ya, mungkin pantry ya, lebih tepat ya. Pantry itu hanya untuk menghangat-hangatkan, kan cuma 1 meter kali berapa sih Anda buat itu? 1 meter kali 60, gitu kan ya? Jadi kan kecil sekali itu sebenarnya, hanya bisa untuk pantry kecil begitu. Kalau memasak dan membuat yang lebih besar, kelihatannya harus ada dapur bersama. Ini lebih kepada pantry aja di dalam kamar kalaupun
mau Anda jumlahkan. Ya kan? Mau masuk di sini. Hmm. Berarti kan kamar itu, untuk kamar 1 unit itu ada jumlah ini ditambah jumlah ini, benar kan? Baru itu yang dikalikan ke jumlah unit, begitu kan? Ya, keluarnya Iya. ini. Betul. Ya, begitu maksudnya Gifar. Iya Bu, betul. Ah, ah. Saya ngitungnya kayak gitu, cuman nggak ditulis aja, lupa Bu yang per Nanti unitnya. ditambahkan ya. Jadi kalaupun Gifar nggak ada yang baca juga jadi nggak bingung ini gimana sih maksudnya. Kecuali saya pegang Excelnya, saya klik dari mana itu angka kan baru bisa ya. Tapi kalau Iya, 1 iya. unit itu cukup atau enggak sih untuk 12 meter persegi? Kok padat sekali ini gitu ya. Mungkin ada beberapa yang harus dikurangi begitu kan. Oke, tidak apa-apa. Mungkin Kemudian apa saya bagaimana? tadi apa saya bikin dulu per unitnya gitu, atau lanjut dulu asisnya? Oh enggak, Anda lanjut dulu asisten, nanti baru Anda perbaiki itu. Terus langsung silakan. Nah, terus ini buat fasilitas yang bersamanya, ada lobby, ada ruang makan bersama, ada dapur yang tersedia kulkasnya, terus ada kamar mandi bersama, ada coworking space atau ruang belajar, sama ada gym buat olahraga. Nah, untuk luas-luasannya seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan lobby itu luasnya itu sekitar 9 meter persegi. Terus ruang makan yang bersama ini 8 meter persegi. Nah, kalau misalkan bedanya itu, jadi di alternatif 2 itu ruang makan bersamanya pakai meja makan yang 6 orang. Tapi di alternatif 1 sama alternatif 2 itu pakai yang ini maksudnya yang 4 orang. Oke. Nah, ini sudah benar sebenarnya cara berpikirnya Gifar. Yang Anda lakukan itu sudah benar. Jadi dari kegiatan kemudian masuk kepada perabot. Nah, dari situ harusnya keluar. Jadi untuk WC kamar mandi itu kira-kira membutuhkan luas berapa? Kan misalnya begini, sudah diketahui, atau ke atas lagi. Oke. Atau ini nggak apa-apa, lobby ya. Lobby Anda sudah menghitung luasannya perabot gitu ya. Perabot Anda sudah tahu membutuhkan sekian meter persegi gitu. Totalnya sekian meter persegi begitu kan ya. Jumlahkan ini berapa? 136.068 104 sekitar 3,08. 3,08. Dikalikan berapa sirkulasinya? Misalnya 15% atau 20% ya. Oke, kita ambil aja 15% dari 3,8 atau 20 lah. Jadi tambah 0,3 itu ya, atau setengah meter. Jadi untuk yang namanya lobby atau foyer tidak boleh kurang, minimal harus 3,5 meter misalnya begitu. Nah, ini belum dicantumkan berapa jadi luas lobby. Bahwa nanti dalam perancangan ternyata Anda membuat lobby itu menjadi 5 meter persegi gitu misalnya, itu tidak apa-apa. Tapi kebutuhannya adalah 3,5 meter. Kok kecil ya, nanti misalnya, wah kalau begitu, kalau setelah saya gambar begini, ruang-ruangnya kayaknya bisa jadi 5 meter cukup misalnya. Maka Anda bisa menambahkan 1 sofa di sana. Gitu ceritanya Gifar. Ya, jadi urut-urutannya adalah kegiatan. Setelah kegiatan Anda menghitung perabot, begitu ya. Setelah perabot, Anda mulai menetapkan berapa luas ruangnya, ditambah misalnya ini luas ruangnya, ini tambah sirkulasi, maka gitu kan ya, sirkulasi ditetapkan, ditulis 20% berapa persen, maka didapatlah luas minimal dari ruang tersebut. Gitu. Nah, inilah program ruang Anda.
minimal ya, luas minimal yang harus dipenuhi. Gitu ya, Gifar. Terus lanjut. Lanjut, tadi Anda bisa menemukan korelasinya antara alternatif 1 itu 420 gitu ya. Gitu ya. Dari mana dapat 420 ya? Keluarnya. Oh, ini. Yang ini nih. Yang ini nih, 420. Yang hijau-hijau ini dari mana ya? Oh, kalau yang hijau ini tuh total fasilitas kamar, Bu. Udah dikalikan unit gitu. 12 dikalikan 35 gitu. Lah ya, berarti kalau melihat bahwa perabot itu hanya 201 dan luasan unit itu 420, Anda kalau saya kalikan sirkulasi 20% dari 200 gitu ya. Itu hanya 220 atau 250. Jadi mungkin terlalu luas ini ya dari kebutuhan itu. Makanya nanti Anda cek lagi ya. Gitu ya. Mengapa perabot itu atau setengahnya. Oke, 50% ya dari ruangan itu untuk perabot. Oke lah ya. Misalnya 3 kali 3 setengahnya kalau dipepet-pepetin semua perabot, ada lagi sisa setengah untuk yang terbuka. Oke. Oke ya, kalau saya lihat kecukupannya ya. Kecuali yang alternatif 3 itu ini saya ngomongnya ini ya, putus-putus nggak? Di sini kok saya unstable ya? Bentar ya, saya tutup dulu. Lumayan putus-putus tapi masih ngerti Ya, sih. nggak apa-apa. Oke, tapi yang alternatif 3, 315 sama 162 ya. 16 kali 2, 3,2. Ya hampir mirip. Rata-rata hampir 2 kalinya kan dari total perabot. Ya. Oke, ini sudah reasonnya sudah masuk. Hanya saja Anda harus menjabarkannya dengan lebih jelas sehingga bisa paham walaupun tidak pegang Excel Anda gitu kan. Gitu ya. Jadi seperti jumlahnya dan lain sebagainya. Cara menyajikannya saja, Gifar. Ya, bagus. Terus, apakah Anda sudah membuat ini kecukupan atau alternatif sketsanya? Buat itu belum. Yang tadi kayak Rakida itu loh. Iya, belum. Belum. Nggak apa-apa ya, Anda coba buat sehingga Anda bisa mensimulasikan, oh sebenarnya ini kelebihan atau kurang begitu ya. Mungkin harga sewa itu jangan 1.800.000 tapi dihitung seperti Rakida tadi per meter persegi. Jadi bisa saja itu 3 kali 3 tentu beda dengan 5 kali 4 ruangannya. Ya. Jadi harga sewanya Rakida tadi berapa ya harga sewa ya per meter persegi jatuhnya? Kalau Anda tadi berapa nih luasan ruangnya tadi 12 meter persegi ya, Gifar? Iya, Bu. Jadi berapa per meter perseginya itu? Kalau misalnya termurah 12 meter persegi 1,8 juta, maka berapa harga per meter perseginya kurang lebih? Nah, harga per meter persegi itu juga bisa dibuat range, misalnya 100.000 sampai 150.000 gitu ya. Jadi selama masuk di range itu mah berarti kan harga sewanya bisa dicari, dibulat-bulatin saja ya, tapi ya pembulatan saja. Barangkali begitu Gifar, ada yang ditanyakan? Ya mungkin kalau misalkan saya nanti asis lewat WA buat perbaikannya gimana, Bu? Boleh. Silakan dikirim Soalnya aja. ini kayaknya harus lebih diperbaikinya lumayan dari awal dulu. Biar lebih rapi lagi. Silakan. Ya. Mungkin segitu dulu, Bu. Kriteria perancangan ini sebentar. Tadi ada buat kriteria. Kriteria itu ada 2, Gifar. Ada kriteria
arsitektural gitu ya. Ada kriteria teknikal gitu, maksud saya bahasanya apa ya, kriteria teknikal gitulah. Jadi kalau kita kriteria arsitektural tuh begini, terkait dengan pensuasanaan ruang, dengan cahaya, ruang tidur, setidaknya dapat sinar matahari pagi gitu ya. Dari ruang tidur, pengkondisian udara, terjadi sirkulasi silang, itu teknikal gitu ya, atau kalau yang teknikal itu lebih yang terukur gitu ya. Kalau terukur tuh misalnya untuk ruang belajar harus sekian lux ini ya, tapi kebanyakan sih kalau yang kriteria teknikal itu sangat terukur, jadi ada apa ya, ada standarnya gitu ya. Kalau ada standar bisa Anda masukkan kriteria juga, tapi kriteria yang teknikal tidak usah dibedakan, taruh aja di sana dengan singkat KA arsitektural, kalau KT misalnya kriteria teknikal. Jadi biasanya standar-standar atau hal-hal yang sangat terukur itu bisa masuk teknikal, tapi yang sifatnya kualitas ruang itu Anda masukkan kriteria arsitektural. Gitu ya. Sama Bu, paling ini mau bertanya, kalau misalkan saya buat tabelnya per lantai gitu, apa mending disatuin aja? Dijadikan satu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau buat per lantai juga tidak apa-apa. Cuma nanti kalau per lantai itu sulitnya begini, Anda terpaku nanti. Lebih baik luasan itu tergelontongan saja. Misalnya total luasan untuk kamar tidur unit itu totalnya jadi 420 meter persegi gitu kan ya. Maka nanti di gambar 2 dimensi Anda kan tinggal kita buat ya. Misalnya begini, dikasih warna-warna. Ini bangunannya nanti seperti Rakida misalnya. Oh saya maunya ada pembedaan akses. Oke, pembedaan akses misalnya. Nanti Anda lihat kecukupannya. Ini adalah untuk unit-unit gitu ya. Berapa kali berapa, ini sekian meter persegi gitu ya. Sudah termasuk sirkulasi misalnya. Yang ini misalnya sekian meter persegi. Ya, ini meter persegi laki-laki misalnya. Nah, jadi ini total semuanya itu Anda sudah dapatkan dari luas total. Luas total yang ini misalnya tadi ya, saya nggak tahu, dibagi 3 gitu kan, 3 lantai misalnya. Oh enggak, lantai bawah saya cuma bagi 2. Jadi 400 bagi 2 berapa? 220. 220 untuk unit ya. Ini belum sirkulasi. Apakah ini sudah termasuk sirkulasi? Kalau sudah termasuk sirkulasi tidak apa-apa. Jadi 220 meter persegi total ini itu adalah berapa kali berapa. Kan gitu ya. Baru nanti dari situ Anda buat lagi gambar. Oke, ini unitnya dipecah-pecah begitu. Sekian kali sekian gitu. Nah, ini dibuat saja dulu secara diagramatis dalam bentuk kecukupan saja gitu. Dan ini masih sketsa karena kan di dalamnya juga ada sirkulasi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi memang luasan ini harusnya sudah mengandung luasan sirkulasi di dalamnya. Begitu maksudnya Gifar. Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin dari saya cukup dulu, Bu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Kemudian siapa lagi ini? Mau? Oke. Yang lain belum siap atau gimana? Jonathan? Iya, Bu. Oke. Apa yang bisa Anda share ke teman-teman? Sebentar, Bu. Saya share screen. Ini apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Gimana? Sebentar saya present. Iya, jadi gini Bu, untuk progres saya itu kemarin kan saya rencananya mau langsung masuk ke tabela, cuman saya takutnya jadi nggak cukup ke denanya, jadi akhirnya saya
mikirnya saya coba dimasukin ke denah dulu kasar, baru nanti dimasukin ke Excel lagi tuh Bu, dari perkiraannya. Nah, pas saya udah coba-coba masukin, saya layout berkali-kali, saya ada kesulitan gitu Bu, soalnya di Tor itu ada, sebenarnya itu bukan di ketentuan yang di penilaian, tapi ada di poin kebutuhan klien, itu dibilangnya minimal unit yang disewa sekitar 75%. Nah, dari yang ini tuh saya bikinnya karena sekitar, jadi saya ambil yang bawahnya 70%, dari KLB-nya itu 808, itu dapatnya 566. Nah, tapi ini saya udah mencoba nge-layout berulang-ulang, saya putar-putar, nggak bisa mencapai 566 ini Bu. Ini pun saya akhirnya jadinya 2,5 lantai, terus luasnya udah melebihi KLB, dan luas unit sewanya masih 468 gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya sih memang yang Anda lakukan itu sudah benar, Kenneth. Ada yang sangat mulai tadi seperti Gifar dari program ruang dialternatifkan dulu, kemudian baru mengkotak-atik kecukupannya. Tapi kalau Anda kan simultan jalannya, oke. Bagaimana untuk tipe mahasiswa yang menyukai cara kerja seperti Kenneth? Nah, itu bisa saya bantu ya. Pertama-tama Anda akan menentukannya dari unit nih. Kalau saya lihat ini Anda sudah membuat 1 unit nih, benar nggak? Iya Bu. Oke. Nah, Anda bisa membuat gitu ya, membuat simulasi dengan kotakan-kotakan begitu ya. Kotakan-kotakan seperti ini gitu ya. Ini adalah merupakan representasi, misalnya dengan menggunakan apa itu yang bisa cutting itu apa namanya? Oh, saya lupa namanya, yang putih-putih itu loh. Kita buat dulu ya, begini-begini. Ini misalnya berapa luas ruangnya? 15 meter persegi, misalnya 3 kali 5, gitu ya. Nah, Anda buat Iya, ini, Anda buat berapa ini? Jangan menggunakan komputer. Jadi Anda menyusun ini ada berapa buah ini yang mau Anda buat? Misalnya total unit ada berapa? Untuk yang alternatif 1 ada 39 Bu. Oke, 39 unit. Berarti Anda buatlah 39 atau Anda buat, kalau susah ya Anda buat langsung untuk 4 unit gitu. Dan Anda mulai kotak-katik seperti ini dikasih warna nanti ya sama Anda gitu ya, dikasih gitu. Oh, berarti ini terdiri dari 4 unit gitu. Nah, Anda mulai bermain kemudian fasilitas privat misalnya untuk bersama, ruang tamu, ruang bersama Anda mau jadikan 1. Anda buat ruang itu kasih warna lain misalnya. Yang kayak busa itu styrofoam. Styrofoam ya namanya. Gitu ya. Itu Anda buat dengan ukuran yang pasti ya, bukan tidak pakai ukuran ini. Berapa kali berapa misalnya, X kali Y gitu. Nah, dengan ketinggian yang sudah Anda tentukan, oke, saya mau buatnya ini masih baru sampai plafon ya, belum termasuk ada balok dan lain sebagainya. Berarti nanti kalau ditumpuk berarti ada ruang balok di sini. Atau Anda mau buat lebih tinggi karena modelnya loft gitu ya. Silakan, bahkan Anda bisa membuat nanti begini misalnya. Di lantai 2-nya itu misalnya Anda buat begini nih. Kalau saya buat ya. Karena dia loft gitu ya. Bisa saja nanti dia begini kan. Yang ini misalnya kan harusnya begini nih. Jadi ini lebih tinggi. Itu kan? Nah, ini dia ruangnya. Yang ini mungkin dia begini. Jadi Anda bisa buat konfigurasinya macam-macam. Ini lantai 1 ya maksud saya. Ini lantai 2. Tapi dimulai dari kayak bermain Lego. Jadi dengan begitu Anda mulai mengukur ini dan meletakkan unit ruang-ruang yang sudah Anda buat itu. Anda buat kertas gitu ya. Atau karton dengan ukuran luas tapak Anda. Yang sudah Anda kasih GSB, GSS gitunya. Kotak-katiklah itu di sini. Dan itu pasti akan memberikan kecukupan
ruang. Gitu maksudnya, Kenneth. Ya, itulah yang disebut. Sebenarnya ini Bu, Gimana? saya takutnya soalnya saya udah nyoba berkali-kali konfigurasi gitu Bu, udah saya putar-putar juga kayak ini nggak tahu saya yang salah atau gimana, tapi kayak menurut saya hampir nggak mungkin gitu Bu dengan yang asumsi 70% KLB 808, tapi dengan KLB 808 tapi unit yang harus tersewa tuh 566. Terus kayak dibutuhkan ruangan juga cukup banyak kan dengan adanya dapur, terus ada ruang bersama. Itu saya mikirnya kalau misalnya kayak gitu, kayak hampir nggak ada ruang buat yang hijau-hijau gitu sih Bu. Jadi kayak, padahal kan di TOR juga dimintanya ada pencahayaan alami. Berarti kan kalau ada pencahayaan alami, ada ruang yang terbuka gitu kan Bu. Kayak, makanya di sini saya juga bikinnya void, dan saya mau pakai skylight di atasnya, bukan yang kayak sekedar lorong. Jadi sepertinya kalau misalnya menurut saya, dengan yang KLB 808 tapi 70% disewa tuh kayaknya nggak mungkin sih Bu. Jadi kalau melihat itu gimana ya Bu? Nah ini menurut saya ini juga ini kan ada ini GSB. Ini sudah di GSB, daerah GSB. Itu udah lebih dari GSB. GSB-nya kan sekitar 5 meteran, itu saya udah mundur 6 meter buat parkir. Oke. Nah, berpikirnya jadi saya lihat ini juga masih banyak ya ruang-ruang yang terbuang ya, gitu. Ya, saya masih lihat masih banyak ruang-ruang yang terbuang. Jadi berpikirnya adalah mungkin harus volume dulu berarti. Kalau volume itu berapa? Masuk nggak dia kalau ini volumenya penuh gini? Itu dulu. Nanti baru kamu cowok-cowok gitu ya. Bangunan. Itu yang saya kosongin biar KLB-nya nyampe gitu. Kan kalau misalnya itu hijau, nggak masuk ke KLB kan. Makanya itu saya pelongin gitu, ruang hijau. Karena ada KDH juga, 260 sekian. Koefisien dasar bangunannya berapa sih? KDB-nya berapa sih? KDB-nya 404. Berapa persen dari luas total lahan? 60%, Bu. Nah, ini lebih dari 60%. Kurang dari 60% ini. Iya, kurang. Jadi harusnya kalau ada suatu tanah, kita lihat GSB-nya di sini, begitu ya Kenneth? Oke. Kemudian ini juga ada garis sempadan belakang, samping, tengah gitu ya. Berapa sih ruang ini? Ibu tanya dulu. Ini berapa luasnya ini dulu? Ini dulu. Yang biru ini berapa kalau dibuat penuh? Saya nggak nemu data buat garis GSB yang samping gitu, Bu. Jadi saya mikirnya langsung nggak ada, cuma depannya doang. Saya nyari di peraturan daerah juga nggak ada tulisan buat garis samping. Oke, kita tetapkan saja dulu begini ya untuk menghitung kecukupan ya. Oke. Kalau ini ada luas tanahnya berapa kali berapa? Luas tapaknya 674, Bu. 674. 74. Ya. 60%-nya berapa? 404,4. 400. Ini berapa panjangnya tanahnya? Tanahnya Panjang tanah. Panjang ini berapa nih? Ini berapa? Itu. mungkin bisa dibantu yang lain nggak? Soalnya lagi share screen. Siapa bisa yang bantu temennya? Ini berapa panjangnya? Ini berapa panjangnya? Yang ini 25, Bu. Yang mana? 25. Ini 25. Yang vertikal. Ya. Yang ini? Yang itu 26. Berapa? 26. 26. Berarti ini luasnya tadi berapa? 25 kali 26, 600 berapa? 674. 674.
Oke. Dari situ saya potong lagi ya. 5 meter. Benar nggak? Iya, Bu. Oke, sekarang saya buat. Berapa luas ini dulu? Ini saya lihat dulu nih. Berapa luas ini? Supaya dapat daya dukungnya. Berarti 20 kali 26 berapa? 20 kali 26 berapa? 520. 520. Padahal koefisien dasar bangunan adalah 60% kali luas lahan. Ya, itu berapa mintanya? 404. 404. Oh, enggak bisa. Pantes. Nggak bisa. Ini Iya, Bu. penuh aja, ini saya penuhin aja, dapat 520. Ya kan? 60%-nya dari 674 adalah 420. 420 ini lebih kecil daripada ini, nggak bisa. Ini harus 70%, harus supaya 500 masuk 520 harus lebih kecil lagi ya. Harus 70%. Saya ngomong nih sama Pak Hanson nih. 70% kali luas lahan berapa? 70% berapa kalau 70%? 70% kali luas lahan berapa? 70% kali 471, 600. Bu. Hah? 471. 60% 674. 70% kali 674 sama dengan 471, Bu. masih lebih besar. Nggak bisa ini. Berarti, berarti bukan begitu ya. Berarti saya harus mengecilkan dia punya ini ya. .670 berapa tadi? 4. Iya, Bu. 5 meter, 20, 26. Itu kan. Di dalam sini harus masuk 470 kan? Ya. 470 itu kan 60%. Berarti berapa tadi sisanya itu harusnya? 570 dikurangi 5. Oke, sekitar 100. Oke, kita pastikan ya. Belakang beri berapa? Harus 470. Supaya masuk 470 ini berapa kali berapa sebaiknya? Itu maksud saya. Jadi itu 470 kalau 70%, kalau 60% 404 yang dari Tor. 400 deh ya. Kalau 400 itu berarti 20 kali 20 ya. Berarti itu ya. 20 kali 20. Berarti sisa berapa ini? Kalau 26 dibagi 2 berarti di sini 3 meter, di sini 3 meter. Oke. Berarti Anda merancang sebuah tempat gitu kan ya. Dengan aturan di sini 5 meter gitu kan. Di sini 3 meter ya, belakang terpaksa mepet dulu atau belakang yang 3 meter juga boleh gitu ya. Tapi ngapain? Sini aja 3 meter. Kita mepet belakang. Jadi Anda dapat 20 kali 20 400 meter persegi. Ini area yang terbangun oleh Anda, boleh terbangun. Kan gitu ya? Iya, Bu. Jadi ini daerah terbangun Anda. Nah, dari volume ini, begitu kan ya, Anda membuat ketetapan nih. Berapa lantai tadi? Anda buatnya? Ini saya bikinnya 2,5. Hampir 2,5.
Kalau 2,5 berarti kan lantai 2-nya juga 400 gitu kan ya, 800 gitu kan ya. Ditambah setengahnya lagi misalnya 200 gitu kan. Jadi totalnya 1.000 ini. Benar nggak? Dengan program ruangnya. Iya Bu, cuman saya kasih void gitu jadi berkurang sama area hijau. Ya, makanya kan jadi kan Anda bergeraknya harusnya mengatur yang tadi Ibu bilang itu si modul-modul ini, modul ya, makanya saya bilang itu bentuknya modular gitu kan. Itu diletakkan di sini gitu. Anda bekerjanya di sini, jangan melebihi itu. Sehingga Iya Bu. ya, pada saat Anda mau membuat, saya mau kasih void, Bu, ya silahkan. Ini kan dapat kiri kanan, dapat udara. Misalnya Anda mau buat void lah misalnya. Anda buat di void di sini, misalnya ya Ibu, pura-pura nih ya. Buat void di tengah sini. Berapa ukuran voidnya? Misalnya. Ini 5 kali 6, anggaplah begitu ya. Berarti Anda kehilangan ini voidnya dari atas sampai bawah. Jadi pada lantai 2 Anda kehilangan 30 meter persegi, gitu kan? Di lantai 1 Anda kehilangan 30 meter, cuma lantai 2 aja, lantai satunya kan masih juga ruangan ya. Jadi bisa saja nanti ini Anda tambahkan lagi misalnya di sebelah sini misalnya. Nah, makanya kalau pakai Lego enak, potongan-potongan ini Anda tinggal tempelkan di sini. Jadi untuk lantai 3, yang tadi void itu bisa menambah luasan ini supaya tetap dapat. Begitu misalnya itu simulasi dalam bentuk volume baru. Kenneth. Iya Bu. Ya. Iya. Nah, sekarang karena Anda bekerjanya begitu, setelah Anda menemukan ini, kecukupan ruang ini, Anda tahu, oke, lantai 1 berarti saya harus 400. Lantai 2 harus 400, lantai 3 200. Gitu kan ya? Kemudian saya lihat program ruangnya. Anda kan berpikirnya kan mundur, nggak apa-apa, nanti maju lagi gitu. Maka saya harus tahu, yang namanya fasilitas bersama itu akan saya letakkan di daerah bawah. Oke kan ya? Tadi kan 400, berarti setengah dari itu, gitu ya. Setengah dari si ini gitu kan sudah dipotong dong ini ya. Tuh. Ini adalah untuk apa namanya? Fasilitas bersama. Terus apa lagi? Fasilitas privat. Apakah ada lagi yang akan ditaruh di bawah? Kan cuma 200 soalnya. Padahal di bawah perlunya 400, artinya akan ada unit-unit di bawah nih, gitu kan ya? Mungkin saja Anda membuatnya begini. Kalau begitu Bu, sementara ini kan diagramatik masih, ini adalah ruang bersamanya, maka ini akan saya pakai untuk unit peruntukannya nanti untuk unit-unit. Berapa unitnya belum ya? Ini baru ngomong 200, ini baru ngomong 200. Berapanya belum ngomong. Oke, berarti sudah ada selama banyak 200 meter persegi, ada unit di bawah. Itu kan ya? Baru naik ke lantai 2. Lantai 2 total semuanya adalah unit, begitu kan? Unit dengan ukuran 400 meter persegi. Jadi sudah dapat unit adalah 650 meter persegi. Itu harus terwadahi di dalam program ruang. Apakah unitnya ada segitu luasnya? Itu loh maksudnya, Kenneth. Iya. Dengan luas punya ruang untuk ini 650 meter persegi untuk unit-unit saja, gitu kan ya. Maka, gitu kan ya. Anda lihat lagi program ruang seperti yang dibuat Gifar. Oh, hanya bisa dapat sekian unit, gitu ya. Ini jumlah unit-unit ini tidaklah bisa didapatkan kalau tanpa perhitungan volumetrik ini. Gitu. Iya. Bisa kok. Berarti cukup ya. Saya udah pikir-pikiran, tadi pikir salah ini.
Lebih itu, luas unit yang disewa 468 meter persegi. Padahal kita tadi saya hitung bisa 650 meter persegi. Ya, berarti 650 meter persegi itu maksimal ya, karena di dalamnya ada sirkulasi, gitu ya. Bisa Anda main-main dengan luasan unit berapa kali berapa dan berapa buah jumlahnya. Begitu. Masuk nggak itu 70% dari KLB-nya? Tergantung sirkulasinya sih Bu. Kalau tadi 650. Ya, Kalau 70% dari KLB-nya 566. ya 650 meter persegi. Padahal kita hanya perlu luas unit yang disewa itu 470 lah ya meter persegi. Berarti ada sisa berapa ini untuk sirkulasi? Kurangi, itu 8, 1, 180 meter persegi ya. Banyak loh. Harus 566 Bu. Maaf. Mana 566? Ini Bu, minimal unit yang disewa sekitar 75%. Itu saya asumsiin 70% dari 808 itu 566. 75% dari KLB. Iya. 566. Nah ya, berapa tinggi bangunan? KLB itu apa sih? KLB itu kan luas total semuanya ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan. Tadi kan janjiannya begitu ya, sudah dapat ya, ini lantai 2, maaf. Kemudian ini lantai 3, begitu ya? 400 ditambah 400 ditambah 200. Berapa totalnya? 1000. 1000 ini. Kok dari 808? Dari mana dapatnya? 56. KLB-nya tuh harusnya cuma 808, Bu. Dari mana dapatnya? 1,2 dari luas tapak. Berapa? Luas tapak kan 674 kali 1,2 jadi 808. 808. Itu ada di 808 ini kalau benar-benar di bawah dihabisi ya, dihabisi jadi 400, Anda hanya punya 2 lantai ya. Nggak bisa 3 lantai. 400 Iya, tambah 400. Ya toh? iya, benar. Iya, Bu. Artinya apa? Berarti 808 sekitar berapa tadi Anda bilang 560 ya. 560 berarti kan hanya sedikit ya. Kalau di atas seluruhnya totalnya saya buat untuk unit ditambah 400 ke 566 berarti 166 ya. Ini aja 200, segini kan berarti unit itu. Ini 200. Kok gitu sih? Kok 200 tadi ya, benar. Ini 200. Tambah lagi dong. Kok ini 400, maaf. Ini 400, ini 166 begitu. Ya. Jadi yang tersisa adalah ruang bersama. Gitu kan kalau disimulasi? Iya. Ya enggak, Jonathan? Iya. Iya. Nah, 400 dikurangi 166 berapa? 300. 300 berapa? 334. Itu untuk bersama. Dapat ya? Bisa kok. Oh iya, Bu. Nanti saya coba lagi. Ya. Oke, berarti 2 lantai kalau bawah Anda penuhi. Kalau misalnya di bawah itu Anda penuhin bukan 400,
kalau dia Anda ambil 300 gitu kan ya, dengan cara meletakkannya begini, ini tadi 3 meter, tambah lagi 3 meter, 300. Saya cuma mau ngambil segini misalnya. Ini 300 gitu kan. Berarti kalau 800 berarti 2,5 lantai. 300 sama 200 begitu ya? Lantai 1 Iya, Bu, benar. 300, lantai 2 300, lantai 3 200, begitu kan? Ya. Gitu. Jadi ini tergantung benar-benar Anda ngambilnya berapa. Tadi kan yang full maksimum 400 di bawah gitu. Nah, tapi kalau Anda bilang saya mau semua daerah ini saya buka supaya dapat sinar gitu ya. Nah, itu boleh saja. Apakah boleh lebih dari 4,5 lantai, 2,5 lantai, 3 lantai total, bisa nggak? Jonathan. Kayaknya sulit ya, Bu, nanti untuk sirkulasinya. Sirkulasi apa? Tapi kalau misalnya 800 dibagi 3 bisa-bisa aja sih, Bu. Cuman nanti nggak tahu konfigurasinya gimana. Tetap dulu ambil dibatasi begini, begitu kan? Tetapnya dibagi 3 lantai. Keuntungannya adalah dari ini kalau misalnya kita ambil 3 meter, ini sebenarnya bisa mobil begini ya, kalau mau. Tapi biasanya kalau mobil begini akan menjadi cukup sulit karena lahan Anda untuk hijau itu menjadi berkurang begitu. Atau Anda kurangin ini mau 2 meter, ini 2 meter, maka belakang jadi lebih banyak ya, misalnya jadi 4 meter, itu juga bisa saja. Tergantung Anda mau membuat konfigurasinya. Jadi yang ini adalah hijau semua, nanti itu maksud Ibu. Yang ini nih hijau semua nih. Nah, jadi mau matahari, angin dan lain sebagainya itu terbuka tanpa harus terlalu banyak melubangi di tengah misalnya gitu. Bisa saja. Iya. Atau ada mahasiswa, aduh ribet banget Bu, kecil sekali. Saya mau dong kalau gitu saya penuhin aja ini semua ke sini arahnya misalnya ke arah apa namanya? Ke arah sini. Ini penuh ini belakang yang kosong. Itu juga bisa. Cuman berarti dari sini udara dan dari sini. Ya, tapi jangan lupa ini kalau begini konfigurasinya berarti di depan tuh agak bising ya. Gitu. Silakan aja kalau begini berarti harus dipikirkan dari awal. Berarti sirkulasi apakah di sini begitu ya? Untuk masuk kamar dan belakang begitu. Jadi muka belakang. Ataukah dia di tengah begitu kan? Nah, itu juga harus dipikirkan dari awal. Atau sedari awal Anda sudah pikir, oh saya kalau begini konfigurasinya mending saya buat apa tuh yang lubang di tengah itu apa namanya ya? Void, Bu. Bukan apa sih? Yang bentuk bangunan begini loh misalnya nih loh. Ini lubang tuh loh. Oh, courtyard. Courtyard misalnya begitu. Artinya kan Anda bermain di sini nih gitu. Nah, kalau begitu kan ya. Jadi Anda mungkin bisa saja kalau misalnya di bawah itu masih cukup ruang ya mungkin ada beberapa mobil yang bahkan bisa masuk juga ke misalnya ini jangan dihabisin semua, harus ada untuk pohon misalnya gitu ya. Ini kan pohon kurang sekali gitu. Bahkan motor bisa masuk ke daeratan sini kan kalau 3 meter kan. Ya, tidak harus di depan situ. Nah itu sisanya bisa buat mobil atau dan lain sebagainya. Itu silakan saja. Gitu ya. Nah bagaimana menyiasati di depan itu dengan adanya mobil? Apakah semua harus dibuat mobil? Apakah tidak bisa sebagian ada yang masuk ke dalam bangunan begitu ya, jadi kita blocking gitu ya, saya blocking begitu,
untuk 3 mobil, jadi deret 3 gitu nih, deret 3, sehingga dengan begitu saya punya pohon yang bisa tetap ditaruh di sini, begitu kan? Ini bisa jadi pepohonan, dan ini bisa jadi ruang yang misalnya kalau di sini untuk co-working space atau apapun juga, atau sekaligus lobby, dia bisa ada ruang duduk-duduk di luar sini. Ya, tapi mobil itu ada 1, 2, 3 dan ada 1, 2, 3. Nanti ini di blok gitu. Boleh, ya boleh. Cuman memang keluar masuk agak sulit ya. Makanya nanti yang ini 3 mobil ini keluar masuknya harus diatur. Kan ada penjaganya ya? Iya Bu, ada. Apa-apa. Berarti. Ada banyak konfigurasi yang bisa dilakukan. Nah, tapi jangan lupa pada saat Anda melakukan simulasi yang baru sketsa tadi yang Ibu bilang dikaitkan dengan luasan, itu harus Anda kembali lagi ke sini untuk menyelesaikan ini, begitu. Atau Anda mulai dari sini juga tadi, bisa saja. Sehingga alternatifnya, saya punya luasan sekian ya. Kalau begitu dengan luasan begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Jadi ini dulu dibuat ya. Nggak apa-apa. Itu barangkali Jonathan ada yang mau ini kan? Harga sewanya dikaitkan dengan meter persegi aja ya, supaya gampang. Nanti bisa naik turun tergantung luasan unit kan, nanti unit ada yang luas, ada yang sangat luas gitu ya. Jadi merancang itu bisa berdasarkan modul gitu ya. Satu ruang itu bisa satu unit itu satu modul misalnya. Nah, kita kalau punya perluasan itu begini nanti misalnya ya. Modulnya tetap sama misalnya. Oke, berapa kali berapa terserah Anda. Nanti kalau misalnya, ternyata di sebelah sini saya mau buat yang lebih luas. Berarti ada lagi modul yang misalnya begini. Yang itu modulnya saya buat begini nih. Yang ini luasnya beda. Kenapa bisa beda? Tetapi modul itu tidak bisa berubah karena modul itu nanti akan membentuk kolom bangunan. Nanti begitu. Makanya bekerjanya harus dengan modul. Jadi modular dia. Paham ya? Jadi bisa ada dua tipe ruang. Satu besar untuk family misalnya. Bisa saja diatur begitu. Tapi modulnya tetap. Nah pertanyaannya berapa modul yang efektif untuk luasan 20 kali 20. Ya, 20 kali 20 misalnya. Berapa luasan yang efektif untuk modul 20 kali 20 misalnya? 5 aja Bu. 5, 5, 5, 5. Nah, gitu kan. Nah, bekerjalah dengan modul 5 kali 5 ini. Untuk itunya. Oke, kalau berarti 5 kali 5 berarti ruangannya itu 5 kali 4 Bu. Atau 5 kali 3. Berarti yang 2 lagi nanti untuk sirkulasi. Gitu. Ya. Ya Bu. Oke. Kita sebenarnya belum ke sana, tapi Anda ada juga sih siswa yang bekerjanya begini. Tidak apa-apa, Jonathan. Anda boleh saja berpikirnya simultan ya itu namanya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaannya? Udah sih Bu, saya kemarin kendalanya di situ. Udah ya, berarti udah lebih jelas ya. Tapi programmingnya tetap harus dikerjakan dengan rinci karena itu adalah base Anda nanti untuk mengambil luasan yang kira-kira mendekati dengan konfigurasi gubahan massa seperti ini. Maka luasan yang paling mendekati dan cocok itu di alternatif 3 atau nah ini kok sama semua. Nah ini kan mau ruang bersama ya, boleh sama semua. Untuk luasan unit 39 dengan 42 dengan 38 itu sedikit sekali bedanya, tapi oke lah, enggak apa-apa. Tapi Anda coba buat dulu. Bagusnya sih agak ekstrim ya, 1 ke 2, 2 ke 3 itu agak ekstrim lah perbedaan jumlah kamarnya itu.
38 ke 42 itu agak ekstrim. Ada tambahan 4 unit soalnya. Ya, Iya, Bu. oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ada lagi setelah Jonathan yang mau share? Silakan. Ruth? Baik, Bu, sebentar saya share screen. Sudah terlihat, Bu. Oke, sudah. Gimana? Ini untuk yang alternate. Saya belum terlalu rinci sampai ke yang harga per unitnya segala sih, Bu. Oh, dia on Untuk proses yang- ya. Untuk yang alternatif bersama, ini jadi si ruang fasilitas bersamanya ada ini ruang tamu 12, ruang bersama, dapur, ruang cuci jemur, ruang parkir, ruang penjaga, toilet. Kalau yang untuk ruang privatnya itu kamar tidur sama toilet di dalam. Saya ada 2 jenis yang kamar tidurnya. Yang difabel ini tuh yang jadi dia luasannya lebih besar agar bisa masuk kursi roda. Dia untuk yang alternatif pertama jumlahnya ada 6, lalu untuk yang standar itu ada 22. Ini saya baru mengira-ngira sih lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya ada ruangan-ruangan apa ajanya. Tapi terus ini luasannya dari yang ruangan-ruangannya tapi belum termasuk sama sirkulasi. Oke. Terus yang kedua? Kalau yang kedua ini ada perbedaannya di luas ruang bersama. Jadi terus ada tambahan co-working space-nya. Lalu untuk yang unit kamarnya juga jadi jumlah yang difabelnya itu 5. Jadi berkurang itu. Sementara yang kamar tidur yang standarnya sama sih 22. Oke, jadi perbedaannya apa 1, 2, dan 3 ya? Coba 3 saya lihat lagi. Kalau yang ketiga jumlah unit kamarnya jadi yang kalau yang standarnya nambah tapi yang difabelnya berkurang sih. Oke. Jadi begini, Ruth, coba kembali ke PPT nomor 2 itu. Nah, untuk menentukan luas ruang, ada 2 cara ya. Itu ya, perhatian juga buat semua ya. Untuk menentukan luas ruang itu gimana sih, Bu? Bagaimana saya tahu 12 meter persegi ini cukup atau tidak, gitu kan? Bisa dengan cara tadi yang dibuat Gifar, ya. Berdasarkan studi, itu namanya yang dilakukan Gifar itu studi Rabot. Ya. Ada lagi nih, cara yang kedua, tidak usah pakai studi Prabot misalnya. Adalah dengan yang disebut dengan menggunakan standar. Ya. Kalau menggunakan standar dicantumkan sumber standarnya. Gitu ya. Mungkin Anda pernah mendengar ada yang namanya Newford. Itu adalah judulnya data, kalau nggak salah data for architect gitu ya. Data for architect. Apa standar for architect gitu. Newford aja. Nah, kalau Anda mencantumkan dia dalam hal ini menggunakan standar, maka di sebelahnya langsung Anda sebutkan standar yang digunakan adalah buku ini, gitu ya. Langsung Anda sebutkan di sampingnya. Kalau di buku standar tidak ada, gitu ya, maka Anda baru melakukan yang namanya studi perabot tadi yang dilakukan oleh Gifar, gitu, ya. Sehingga luasan ini
menjadi pasti adanya. Berapa sih sebenarnya? Mengapa toiletnya 3,5 meter, 3,5 meter persegi? Mengapa nggak 4? Mengapa nggak 3? Itu karena luasan itu Anda ambil dari standar misalnya. Kalau studi tentang ini, kalau Anda ada buku data for arsitek itu bahkan sampai radius kursi roda itu sudah ditetapkan, misalnya ini klosetnya, di sini ada showernya, itu bahkan sampai pegangannya pun sudah ada di buku standar itu. Kalau orang beraktivitas itu harus ada pegangannya dan lain sebagainya, itu ada semua. Gitu ya. Loh, kalau tidak ada gimana, Bu? Studi perabot tadi yang diberikan oleh IFAR, sehingga pada saat Anda menetapkan toilet itu udah pasti gitu. Berapa meter persegi untuk difabel, berapa meter persegi untuk yang standar. Begitu. Ya, dengan itu Anda sudah punya. Oke, toilet kalau gitu satu aja. Mau dimanapun itu toiletnya, mau alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, toiletnya minimal harus segitu saja. Gitu kan? Nah, tetapi alternatif-alternatif ini dibuat lebih kepada dikaitkan tadi dengan kecukupan ruang atau volume yang tadi Ibu coret-coret itu. Nanti larinya ke volumetrik begitu. Sehingga akhirnya konfigurasinya juga yang cocok sih pakai yang alternatif 1, alternatif 2. Tapi beberapa ruang yang sama tidak usah diganti-ganti misalnya. Kayak ruang tidur, kamar tidur itu bisa tetap Anda pakai, ada ruang tidur itu ada yang standar gitu ya, berapa kali berapa, ada ruang tidur untuk family misalnya gitu, atau ruang tidur lagi tambah lagi misalnya yang bagaimana. Tidak apa-apa. Nah, ini kan masing-masing akan membuat jadi berbeda-beda ya. Ruang tidur yang untuk family ini mungkin sekaligus yang untuk difabel, karena pasti luasannya membutuhkan lebih luas, karena kan harus masuk itu kamar mandi yang lebih besar begitu. Ya, itu maksudnya dibuatnya itu tidak harus selalu semuanya berubah. Ruang parkir bisa berubah-berubah gitu ya. Kalau itu 33 maksudnya motor atau mobil ya? 33 meter persegi. Oh, 33 meter persegi. Ya, itu harus disimulasi kenapa 33 meter persegi. Berarti berapa mobil bisa masuk itu? Kemarin saya coba-coba masukin ruangannya itu ke SketchUp tuh kayak 1 mobil sama 8 motor sih, Bu. 30 meter persegi itu. Oh. Coba aja nanti ininya dibuat dulu yang benar, diurai gitu ya, sama seperti tadi punya Gifar, jadi Anda juga tidak kebingungan begitu maksudnya, Ruth. Oke? Terus kalau untuk luasan-luasan yang ini gitu ya, tadi juga Anda, saya sempat nerangkan yang kecoretan, Anda simulasikan benar gitu, lantai 1 215, lantai kamar lantai 2 120 120. Dijumlah jadi berapa ini? 455,5. Nah ya, padahal harusnya masih kurang banyak ya, 500 berapa tadi itu si itu 70 Jonathan 560 ya kalau nggak salah. Jadi masih jauh ya. Benar nggak? Iya. Iya. Oke, gitu ya. Siap. Bagus, enggak apa-apa. Coba saya paling bawah lihat 5 dan 6 itu apa? Ini saya baru masukin kayak kira-kira ntar kamar tidur sama ruang bersamanya modelnya tuh jadi kayak gimana sih? Nah, coba kita lihat ruang tidurnya. Anda kan pakai sistem begitu. Artinya perabot ini kan bisa Anda ukur ya. Kira kurang lebihnya berapa kali berapa ya. Atas itu. Kemarin tuh saya masukin ke SketchUp, cuma saya nggak masukin data ukuran-ukuran furniturnya ke yang si Excel-nya sih, Bu. Harus masuk supaya tahu. 50% paling enggak ya.
itu luas ruang yang kalau semua furniture nih pepet-pepetin gitu kan, maka dia harus ada ruang tersisa paling enggak 50% maksimal ya itu kosong. Atau wah saya mau banyakin lah, ada sofa, ada pantry, ada ini cukup kok ternyata masuk, apalagi dengan sistem tempat tidur yang seperti ini. Nah kalau ini kan berarti kan luasannya kalau dipepetin ya, padahal ada dua fungsi kan, ruang belajar dan tempat tidur. Artinya kalau dipepetin kan Anda lebih besar lagi dapat ruang gitu kan. Kalau ini tempat tidurnya turun, meja belajar sendiri lagi, itu mungkin malah 80% gitu untuk atau 70% itu untuk perabot, sisanya sirkulasi 30% misalnya begitu. Begitu cara menghitungnya ya Ruth. Oh iya. Oke, memang pekerjaan programming ini pekerjaan kerajinan, jadi memang harus dibuat itu teliti satu persatu begitu ya. Ruth. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Silakan. Natania. Iya. Ya. Bentar. Oh, sudah terlihat, Bu. Sudah. Ini unit indekosnya saya pakai 75%, Bu. Terus Oke. ada kayak dua unit gitu saya lihat di sumbernya. Dan server for architectural ada yang 3x5 sama saya berasumsinya bikinnya 2 tipe kamar gitu, Bu. 3x4 sama 3x5. Terus untuk dananya mungkin seperti ini. Kasur sama kamar mandinya. Terus Berapa saya kali? nyoba Berarti 3 kali, sebentar. 5. 3 kali 5 dan satu lagi 3 kali 4. Iya. Berarti berapa ukuran kamar mandinya, sama nggak ini? 1,5 kali 1,5. Gitu ya? Oke, bagus. Terus? Oh, ini dia, ini time saver standar. Tadi yang Newford itu pakai time saver standar namanya ya. Oh, data for architect. Oke, terus? Terus ini unit kamar yang disewakan sekitar 605, soalnya saya makainya 75%. Terus Bentar, 605 mana? Dari mana dapatnya? dari 75%. Dari ini, Bu, 455 kali 150. Minimal itu sekitar kan 75% dari 808 tuh 600-an kan, Bu. Jadi 600. Ya. Jadi kira-kira 75% masuk dapatnya ya. kayak 35 kamar sama 10 ya. Bagus. Terus ruang komunalnya juga sekitar segini, kayak 5 kali 4. Ya, kalau pokoknya, luasan-luasan ini Anda mengambil semua dari time saver standar atau ada yang berdasarkan studi perabot? saya dari presiden gitu sih, Bu. Kayak kira-kira orang-orang ambil berapa gitu. Berarti di samping itu, di samping dari ini, dari luasan tersebut, mana dia? Misalnya ya, luasan tersebut, misalnya Anda mengambil ruang komunal 20 meter persegi, Anda cantumkan di sini ya. Kalau Anda mengambil preseden, Anda sebutkan di sini studi preseden. Kalau Anda mengambil dari dari standar time standard for architect itu Anda tulis misalnya TSA, gitu kan ya. Jadi gitu boleh ya. Ini studi preseden atau ini studi perabot begitu kan. Itu disebutkan di sampingnya itu ada sesuatu yang diacu apa gitu kan. Oke. Terus? Terus ini saya coba buat sketsanya. Terus sama ini, Bu. Parkir motor sama parkir. Cuma kan KDH-nya itu sekitar 200-an ya, Bu. Ini kalau saya hitung tuh masih kurang, Bu. Apakah
saya ingin bertanya apakah kayak parkir mobil sama parkir mobil itu bisa dihitung KDH kalau misalnya bahan yang dipakai itu meresap air gitu. Oh, KDH. Pertanyaannya Iya. tentang koefisien daerah hijau. Iya. Kalau dia itu berpori gitu ya, kalau di Jakarta sih dihitung 100%, tapi di sini oke lah kita asumsikan selama dia bukan tutupan beton mati, masih saya anggap dia masih hijau lah. Gitu ya gampangnya ya, daripada pusing. Iya, Bu. Jadi, Tapi ini kalau masih lantai 1 saja sih, Bu. Yang baru saya nyoba layout. Lantai 2 sama 3-nya masih belum saya hitung lagi ke depannya. lah ini berapa kalau hasil layouting ini Anda dapatnya berapa nih luasannya? Yang ini sekitar 300-an. Yang lantai 1 masih. 300 kalau 800 berarti kan 300 2,5 lantai nantinya ya. Iya. Total. Coba di kalau apa namanya ini sebentar ya. Kalau kok enggak bisa. Loh. Kok enggak bisa saya kembaliin. Aduh. Jadi maksud Ibu tuh begini. Kok saya mau ngecilkan tablet saya nggak bisa ya? Ini kan ada jarak nih ya antara kiri dengan kanan. Yang kiri ini jaraknya lebih mepet gitu ya daripada yang kanan gitu kan, tidak apa-apa. Tapi benar-benar kalau Anda mau itu dibuat apa namanya? Kalau begini nanti Anda susah merancang merancang gridnya nanti untuk struktur kalau begini caranya. Kenapa sulit gitu ya? Karena kan ini peletakannya tidak. Jadi kalau Anda mau merancang itu gitu ya. Kalau mau merancang itu, ini kan digaris oleh Anda nih, gitu ya. Ini juga digaris oleh Anda gitu kan ya. Nah, semua itu modulnya tuh saya lihat tuh begini gitu ya. Atau di tengah ini saya taruh ya di sini. Di sini. Saya taruh lagi di sini kah, gitu kan ya. Di sini kah. Ini garis-garis bantu yang tipis-tipis biasanya kalau kita menggambar di kertas ada ini gitu. Itu loh maksud saya. Nah, dengan begitu Anda coba kemudian lihat lagi apakah lalu kita letakkan dia di sini, kita letakkan dia di sini. Tapi ini nanti menjadi grid-grid struktur gitu. Ya, ini tipis-tipis aja Anda gambar garis bantu ini. Nah, berarti kan Anda nggak akan meletakkan ruang di sini dong. Kalau memang ada mengikuti grid itu. Oke, bisa saja meletakkan ruang. Berarti nanti di tengah-tengah ruang ini nanti akan ada kolom begitu. Tidak apa-apa juga gitu. Ya, tapi kan kalau ini misalnya nggak ada kolom gitu. Jadi dibuat aja gridnya bahwa Anda merancangnya seperti ini tidak apa-apa. Tapi dicek lagi dengan grid. Nah, ini grid inilah yang harus menjadi modular. Gitu ya, modulnya berapa mau dipakai. Tuh. Modular itu biasanya keluar dari grid kamar biasanya. Ya. Dengan ditambah dengan kalau kemungkinan ada sirkulasi, kalau saya grid kamarnya tadi berapa itu Anda buat 3 kali 5 ya, tambah sirkulasi misalnya oke, nambah sirkulasi berarti di sini lagi 3 kali 5 itu kan ya. Maka kalau dibagi 2 berarti nanti grid itu harus sebaiknya 3 gridnya adalah jangan 3 kali 4, nanti di sini ada tiang ya di tengah-tengah. Oke, bisa saja sih Anda tetap buat grid 3 kali 5, ada sirkulasi 3 kali 5, begitu. Berapa grid yang mau Anda gunakan itu harus ditetapkan begitu ya. Misalnya berapa? 5, ternyata ini 2 sirkulasi, ini 3, berarti 5 kali 5. Berarti saya akan buat modular misalnya 5 kali 5. Begitu ya.
Oke, begitu kira-kira, Ruth. Selanjutnya saya nyoba lagi mau bikin apa namanya dana yang lain, tapi masih sama kayak apa ukurannya masih sama kayak alternatif 1 gitu. Tapi ternyata ini Bu, apa kayak melebihi KLB gitu Bu. Kayak kalau misalnya pakai unit yang sama Bu. Maksudnya gimana? Ibu nggak ngerti. Coba pelan-pelan. Jadi Gimana? melebihi gitu sih Bu. Kan saya masih pakai yang pertama ini, alternatif yang pertama. Tapi sudah saya coba juga saya masih agak ragu gitu sih Bu, kalau misalnya sama kayak Kenneth gitu sih Bu. Kayak kurang melebihi dari yang harusnya. Karena Anda membuat 3 block building di situ. Padahal seharusnya buatlah 1 single building atau dia bentuknya yang tadi dicowak di tengah. Apa namanya itu tadi itu courtyard gitu ya. Dicowak di tengah bentuknya satu bangunan kompak begini misalnya ya. Jadi ini harusnya 1 bangunan, begitu Anda buat dulu gitu ya. Gitu kan? Ini 1 bangunan harusnya gitu ya. Bangunan itu nanti Anda cowak misalnya dari atas begitu ya. Jadi kalau mungkin cowaknya tidak harus semua begini, nanti bisa cukup kok. Anda bisa pecah-pecah cowaknya itu cukup di sini, atau di depan sini. Ini kan bisa dipecah-pecah ya sampai ke bawah, tidak harus semuanya terdiri dari 3 bangunan begitu. Sulit nanti membangunnya. Tapi dengan adanya simulasi begini, Anda bisa lihat, oh ini kurang. Atau pakai sistem courtyard tadi, tapi di 3 dimensikan gitu. Cukup nggak dia kalau ini saya buat buka begini, begitu kan ya? Ya. Atau saya mau pakai sebuah bangunan, building begitu, nanti saya cowak-cowak begitu kan? Bisa saja begitu terjadi. Nah itu akan lebih cukup. Kalau dari bawah sampai atas lurus dan kemudian di tengah ini apa namanya juga bisa sih gitu ya, juga bisa. Tapi cenderung ini ada ruang-ruang yang cukup terbuang begitu ya, gitu ya. Jadi karena kan bagaimana nanti itu, nah, coba dibuat dengan sistem 1 masa atau yang begini, atau tadi yang kayak si itu mau buat apa namanya? Si Rakida, dia mungkin mau begini, tidak tahu ini cukup atau tidak, itu harus disimulasikan begitu. Jadi coba buat beberapa bangunan yang bisa gitu. Nah kalau yang kemarin kita lihat studi presiden kan bahkan ada yang single tapi dia nanti main-main lantai gitu ya, ke sini gitu ya, gitu-gitu ya. Ada juga yang begitu gitu kan. Saya nggak tahu ini gimana. Tapi ada yang begini, tapi dia tetap dalam 1 single building begitu. Ya, tapi kebingungannya sama dengan Kenneth, is okay. Saya mau lihat lagi yang ini apa tadi ini kok nggak terperhatikan sama saya. Ini awalnya gitu sih Bu, terus akhirnya saya coba gambar di sini. Oh oke. Nah, itu kan hanya bubble diagram untuk menentukan area gitu kan ya. Nah kalau bisa sih kamar-kamar itu jangan terpecah-pecah tidak jelas begitu. Nah itu membuat pemborosan ruang. Nanti kamar-kamar itu harus benar-benar apakah dia akan double loaded begitu ya, misalnya sirkulasi di tengah gitu, atau sirkulasi di pinggir begitu kan, itu kan beda ya itu nanti ininya. Kalau di tengah bagaimana, kalau di pinggir bagaimana. Tapi jangan dipecah-pecah begini nih. Nah ini bisa, ini mungkin jadi 1 begitu ya. Ini karena di bawah masih bisa dipecah-pecah begini, tapi kalau yang atas begini gitu. Nah, ini seperti apa dia? Apakah single loaded atau double loaded gitu kan? Double. Ada lagi yang model single begitu kan? Sirkulasinya di sebelah sini dan sebelah sini. Bisa begitu? Ya. Oke, bagus. Ada lagi Natania? Oke. Terima kasih. Ya, ini saya jam 11 ada kegiatan ya, jadi tersisa masih berapa orang nih? Silakan yang mau, silakan.
Alifi, Rizni, Naufal, Dian, Latifah, silakan ada yang mau? Masih ada setengah jam, kita bisa asistensi. Tidak ada. Saya boleh deh, Bu. Oke, silakan Dian. Ya, tapi sebenarnya saya belum terlalu jauh gitu. Tapi saya udah coba. Bapak kan progres ini. Nah, gimana ini? Ya, ini saya coba tempat apa kira-kira perabotan apa aja yang yang diadain di ruangannya. Ya. Dan untuk alternatifnya saya baru buat satu, soalnya saya masih bingung gitu caranya biar dapat 75%. Terus setelah mendengar tadi caranya Kenneth, mungkin saya bakal menerapkan cara yang sama sih. Ya, atau tadi yang seperti tadi Natania juga ya bisa menghitung dibalik dia 75% ya, dulu ditetapkan berapa meter, baru dia breakdown di sini sehingga dapat berapa unit gitu kan, juga bisa bolak-balik begitu. Ada banyak cara dan langkah ya Dian, it's okay. Jadi kalau cara Kenneth juga mau seperti itu bisa, tapi luasan tadi dikaitkan kembali lagi ke sehingga dapatnya berapa unitnya gitu. Atau cara Gifar menghitung benar-benar berdasarkan perabot, tadi kan mirip dengan Anda punya. Nah, bisa saja Anda menggabungkan cara Gifar dengan cara siapa tadi itu Natania. Untuk menghitung berapa sih jumlah kecukupan dari jumlah unit dan kecukupannya gitu. Tapi tetap ya, tadi kekurangan dari Natania itu adalah dia tidak menghitung berdasarkan perabot. Dia menghitung berdasarkan time saver standar dan studi preseden. Boleh saja, tapi dicantumkan sumbernya kalau menggunakan itu. Itu ya. Ada time, Bu? Saya mau tanya, Bu. Gimana? Saya terpikir untuk ada apa ya? Jadi di kos-kosan itu bareng sama induk semangnya gitu, Bu. Nah, untuk kebutuhan ruangnya, apakah saya tanya sama Ibu atau saya kira-kira saja? Jadi begini, kira-kira saja lah ya. Induk semang itu apakah akan tinggal terus di sana, ataukah dia sesekali datang ke sana, ya? Itu bisa dua kan? Bisa saja pemiliknya orang Jakarta, gitu kan? Datang mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali tergantung dia. Artinya kebutuhan dia itu bukan kebutuhan tinggal, begitu kan? Jadi bisa saja merupakan kelipatan dari dua buah. Jadi gini, jadi bisa saja dia itu unit standarnya 3x5, maka untuk induk semang disediakan 2 kali kelipatan 3x5, misalnya 6x5, areanya segitu dulu gitu ya. Oke, nah begitu Anda tahu 2 kali unit standar, 6x5, kira-kira dengan ukuran segitu apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Berbeda dengan Anda mengatakan induk semangnya tinggal di sana. Berarti kan kebutuhannya adalah kebutuhan orang tinggal. Nah, apakah dia punya anak dengan 1 ataukah punya anak 2 begitu. Kalau kita mengacu ke dia tinggal terus di situ, berarti kan minimal tipenya itu tipe 36 ya. Kalau itu atau 6x6 kayak rumah itu 2 kamar tidur, ada dapur kecil gitu ya. Dia punya kelengkapan seperti tipe 36 ya. Tipe 36 juga masih terlalu kecil, kadang-kadang tipe 45 meter persegi dibutuhkan. Nah, menurut Anda gitu ya, apakah cukup ruangnya untuk induk semang tinggal di sana terus gitu? Atau ini ada area untuk induk semang yang loh kok gini ruangnya hanya kayak sangat minim gitu ya? Ya karena induk semangnya tidak selalu datang, tapi tidak disewakan juga karena sewaktu-waktu induk semang kalau ke Bandung dia akan tinggal di situ sekaligus mengecek kos-kosan. Itu. Silakan, tidak apa-apa Dian, boleh saja.
Mana yang paling bagus atau paling bisa mengakomodir keinginan Anda itu. Jadi perlu atau tidak induk sembang di sana. Silakan, enggak apa-apa. Bagus juga. Kita lihat cukup atau tidak. Bagaimana, Dian? Ya Bu, nanti saya coba hitung lagi. Ya minimal sih kalau tinggal di sana terus, minimal 45 meter persegi. Minimal ya, jadi antara 36 sampai 45 itu. Karena kan yang tinggal mungkin dengan anak satu, suami istri atau bagaimana. Itu harus dicoba di program ruangnya, ya. Ya baik Bu. Oke. Tuh. Ada lagi, Dian? Sudah sih Bu. Oke. Makasih Bu. Mari. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi? Supaya ini bisa kita lihat. Siapa yang mau? Ada mau, ya udah. Jadi begini ya. Untuk hari hari Selasa, Anda presentasikan program ruangnya ya. Jadi program ruang seharusnya sudah beres gitu ya. Ditambah Anda mencoba simulasi dalam bentuk meter persegi yang tadi saya coret-coret itu cukup atau tidak kecukupannya. Bahwa itu kalau Anda mau mencoba sampai ke jumlah unit-unit, tolong grid di dalam merancang itu misalnya berapa grid yang pakai 5x5, 5x4 atau 3x5 itu harus dibuat gridnya. Ya. Tipis-tipis aja karena itu hanya garis bantu untuk nanti meletakkan korom, baru Anda taruh di atasnya kotakan-kotakan unit dan area-area ruang yang dibutuhkan. Sehingga terlihat jelas bahwa ini bisa menggunakan alternatif 1, yang ini bisa menggunakan alternatif 2. Itu yang untuk hari Senin kita asistensi. Jadi diharapkan nanti kan harus dimasukkan ya programming ini soalnya dimasukkan atau tidak ya, saya nanti coba lihat Tor lagi. Itu programming harus sudah beres karena nanti sore hari dimasukkan ke dalam MS Team. Tapi bersamaan dengan itu Anda juga sudah mulai mencoret-coret kecukupan ruang di sana. Begitu? Barangkali ada pertanyaan nggak? Noval, Disney, Alivia, Sahwa. Kok enggak nyaut ya? Sahwa. Saya tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau gitu. Sip, kalau gitu ya. Jadi Anda jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini bahwa kita sudah melakukan asistensi. Sampai berjumpa lagi kalau begitu di hari Senin. Ya. Baik, ada lagi yang masih pertanyaan nggak? Cukup Ya, Bu, semuanya? mau nanya, Bu. Oh ya, gimana Pak? Nanti hasil recordnya bakal di-share nggak, Bu? Di-share di Reportnya mana? maksudnya Record gimana Zoom. ya? Hasil record Zoom ini. Oh, kemarin itu saya masukin ya ke itu ya, ke Edunext ya. Nanti kemarin saya udah masukin belum recordnya? Oh iya ya, gini. Jadi saya itu kan mencoba untuk langsung live on YouTube nih rekaman kita. Tapi kayaknya saya belum bisa nge-linkkan dari Zoom ke live on YouTube. Saya nggak tahu apakah karena itu saya belum ada subscriber atau belum ada karena bentuknya masih listed bukan public. Jadi saya akan coba yang hari ini saya akan coba public ya. Nanti Anda coba di subscribe itu supaya saya bisa nge-linkkan. Kalau sekarang saya akan masih manual dulu untuk masukkannya. Tapi Anda coba nanti subscribe, saya akan buka publik sehingga dengan begitu saya bisa mengelingkan YouTube dengan Zoom saya. Karena saya coba bolak-balik itu nggak bisa gitu. Barangkali begitu ya. Bisa bantu nanti ya kalau saya masukkan ke Edunext, Anda buka, Anda subscribe,
Anda like begitu, sehingga akun saya itu bisa mengkonekkan antara YouTube dengan Zoom. Karena saya sudah nonton di YouTube, saya sudah cari tahu itu masih udah dibantu juga dengan Pak Anson. Katanya saya harus menunggu 1 hari, tapi setelah 24 jam saya tunggu itu juga tidak bisa.